Ungkapan kekecewaan pada berbagai persoalan ekonomi, sosial, politik di Indonesia memunculkan tagar kabur aja dulu. Jadi luas dan jadi perbincangan. Tagar ini menjadi potret rasa frustasi masyarakat terutama anak muda pada situasi di tanah air. Sehingga berujung ingin mencari kehidupan lebih baik di luar negeri. Malam ini Rosi mengundang Dr. Muhammad Yorga Permana. Ia adalah Ketua Dewan Pembina Indonesia Juara Foundation, dosen peneliti tenaga kerja Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Ia meraih gelar doktor bidang geografi ekonomi di London School of Economics LSE, Inggris. Saya selalu senang memberikan ruang bagi anak muda, peneliti muda, dosen muda, kemarin dengan media dan sekarang dengan Anda. Terima kasih ya Yorga bisa hadir. Terima kasih Mbak Rosi, sebuah kehormatan bisa hadir di sini. Semoga Anda bisa menjadi juga bagian dari benchmark anak-anak muda yang sedang kehilangan harapan. Amin. Jadi lulus ITB nih, S1-mu di ITB? S1 di ITB Mbak, lulus 2014, lanjut S2 dengan beasiswa LPDP ke TU Eindhoven di Belanda, studi ekonomi inovasi, lulus 2017. Jadi dosen di SBM ITB 2 tahun, lanjut S3 2019, generasi COVID tuh agak lama lulusnya 4,5 tahun. Alhamdulillah tahun lalu selesai 2014 dari LSI, kembali mengabdi di Bandung. Wow, berarti ya kamu cukup relate dengan apa yang terjadi di sosial media, bagaimana ekspresi anak-anak muda melihat situasi saat ini. Saya mau tanya dulu pertanyaan pertama untuk Yorga. Sedang apa yang terjadi pada anak muda yang mengekspresikan kabur aja dulu di sosial media? Terima kasih Mbak Rosi pertanyaannya. Ini yang menarik sebetulnya, betul Mbak. Tidak hanya hari ini meledak saja hari ini, tapi kan sebetulnya isu tentang lapangan kerja, isu tentang frustasi PHK dan lain sebagainya itu sudah terjadi beberapa waktu lalu, semenjak COVID lah seperti itu ya. Saya melihatnya dari 3 perspektif sih Mbak, kemarahan anak muda ini ya. Pertama memang dari kebijakan pemerintah, yang kita tentu harus bicara tentang kebijakan. Ada ketidakberpihakan kepada anak muda untuk mencari pekerjaan. Saya mengatakannya lapangan kerja layak yang sangat terbatas. Jadi perspektif kebijakan ini perlu kita bicarakan, yang menjadi pemantik anak muda marah. Lalu dengan ada akumulasi lah ya kemarahan, misalkan kebijakan-kebijakan yang harus viral dulu baru dibatalkan gitu misalkan. Perspektif yang kedua, kata-kata kabur aja dulu juga kita harus melihat memang ada peluang di luar negeri. Itu mengenai kita bisa bicara tentang misalkan bahwa memperbaiki penghidupan di luar negeri itu bisa jadi salah satu alternatif. Sorry, peluang di luar negeri itu selalu ada dari tahun-tahun sebelumnya. Mengapa kabur aja dulu dan kemudian mencari peluang di luar negeri seperti membuncah saat ini? Ya, ini meledak menurut saya tadi ya. Fenomena gunung es ya. Saya ingat November 2024 di Kompas juga viral tentang Gen Z yang frustasi 10 juta orang pengangguran seperti itu ya. Dan akhirnya dengan adanya media sosial melihat, oh ada beasiswa sekarang, ada orang yang kerja di luar negeri, ternyata globalisasi sekarang. Jadi ternyata oh ada loh pilihan lain untuk bekerja, belajar gitu ya. Jadi sehingga keluarlah hashtag kabur aja dulu itu. Itu fenomena perspektif yang kedua Mbak. Dan yang ketiga yang harus kita lihat juga Mbak Rosi, tentang juga memang bagaimana kita menyiapkan anak muda kita. Kalau bahasa Inggrisnya school to work transition gitu ya. Ya betul lapangan kerja terbatas, ya betul ada kesempatan kerja di luar negeri, tapi kita juga harus bicara bagaimana anak-anak muda kita lebih resilience, kompetensi apa yang perlu disiapkan ketika dari sekolah masuk ke dunia kerja, entah itu lulusan SMA atau lulusan perguruan tinggi. Nah itu juga kita perlu bicarakan. Saya akan sampai ke situ Yorga, tapi saya ingin coba lagi kita membedah. Ada apa dengan teriakan kabur aja dulu? Seolah mereka melihat tidak ada harapan lagi di tanah air. Apa yang menjadi, menurut Yorga, apa yang menjadi kemarahan utama anak-anak muda saat ini yang kemudian diekspresikan secara luas di sosial media? Iya. Kita bicara tentang lapangan kerja yang terbatas, bertemu dengan kebijakan hari ini yang tidak berpihak kepada anak muda ini. Pertama tentang lapangan kerja terbatas Mbak. Saya punya sahabat baik, dia punya rumah sakit di Cianjur. Dia baru buka, dia mencari 200 orang tenaga kesehatan. Yang daftar itu Mbak di 24 jam pertama 1.400 orang.
di 2 minggu sampai 3 minggu yang daftar hampir 8.000 orang. Wow. 200 bukaan yang daftar 8.000 orang, Mbak, 1:40. Artinya kan memang pekerjaan layak kita terbatas. Orang betul-betul ingin kerja, apapun itu, Mbak. Dan misalkan anggap pengangguran kita 7,2 juta. Terlihat sedikit, tapi kan ada yang kita bahasakan hidden unemployment, Mbak. Orang yang jaga warung mamahnya tidak dibayar, itu bukan pengangguran. Jadi mungkin ada 12 juta sampai 15 juta orang setengah pengangguran atau hidden unemployment ini. Ini angka yang besar. Belum lagi kita bicara kerja layak, Mbak. Bukan hanya bekerja, tapi kerja secara layak. Misalkan angka kita tahu hanya ada 40% tenaga kerja formal di Indonesia. 60%-nya itu informal. Saya diskusi dengan rekan saya di Bappenas, Mbak. 40% ini kalau dibenerin datanya, misalkan saya kerja, Mbak, di warung pecel ayam digaji. Itu kita sebut sebagai pekerja formal. Tapi kalau yang kerja formal itu harus ada kontrak, harus ada BPJS, harus ada asuransi dan lain sebagainya, itu hanya 24%, Mbak. Kecil banget. Kecil sekali, Mbak. Jadi terbayang di satu sisi orang sudah frustasi, PHK besar-besaran, datanya sih 80.000, tapi mungkin yang tidak terdata lebih banyak lagi tahun lalu. Besar, Mbak. Yorga, saya masih ingin mengelaborasi ya. Jadi menurut Yorga nih, ekspresi kekecewaan, kekesalan anak muda di sosial media kabur aja dulu ini real ya, bukan sesuatu yang benar disetting, ada orchestrated. No, ini curahan hati banyak anak muda yang khawatir dengan masa depannya harus ngapain. Bertemu dengan tadi mungkin kebijakan-kebijakan yang agak lucu gitu ya, Mbak ya. Maksudnya apa sih kebijakan untuk anak muda untuk mendukung mereka bisa cari kerja gitu misalkan. Sementara kebijakan-kebijakan sekarang dengan ada pengetatan anggaran, mungkin kita bahas, atau kabinet yang gemuk, kok terlihat pemerintah tidak serius membahas kesempatan anak-anak muda ini untuk bekerja. Dan ada kebijakan-kebijakan yang tadi agak aneh buat anak muda. Ya makanya ini meledak, keluarlah. Kabur aja dulu lah, kita keluar dulu selagi kondisi saat ini. Sebenarnya lebih pada capek deh. Capek, gitu Mbak. Ya? Udah frustasi dengan kondisi yang karena kelihatan dalam ekspresi anak-anak Gen Z begitu di sosial media, setiap ada kebijakan yang mereka anggap ngawur atau inkonsisten, maka muncullah itu. Betul. Kabur aja dulu. Betul, Mbak. BBC Indonesia dalam wawancaranya dengan anak-anak Indonesia, dia juga ada satu narasumber yang membuat saya cukup betul-betul speechless karena kata-katanya adalah, aku nggak melihat masa depan yang bermakna, aku nggak mau mati sebagai orang Indonesia. Wow. Cukup ekstrim. Tapi kita tidak bisa menjudge dia salah atau benar karena kita nggak tahu apa yang dia alami. Betul, Mbak. Menurut Yorga, sampai sefrustasi inikah anak muda Indonesia? Saya rasa jawabannya iya, Mbak. Karena memang hari ini kesempatan-kesempatan itu tidak banyak tadi. Akhirnya orang, angkatan kerja kita itu setiap tahun itu bertambah 4 juta orang, Mbak. Tahun lalu 4,4 juta. Lapangan kerja formal meningkat 3 juta. Berarti kan sisanya itu kalau nggak nganggur, kerja di sektor informal. Yang ya tanpa mengurangi rasa hormat, memang di informal ini memang tidak kurang layak gitu ya, penghasilan tidak tentu dan lain sebagainya. Sehingga memang mereka cukup frustasi, Mbak, dan kita juga harus mengkaitkan, Mbak, antara realitas ekonomi dan realitas politik ya. Artinya realitas ekonomi ini kan orang nggak bisa kerja, nggak bisa dapat gaji, nggak ada pendapatan. Dan ini kan ngaruh ke ukuran kelas menengah kita, Mbak. Padahal penopang demokrasi itu kelas menengah. Jadi orang yang bisa kritis, orang yang bisa bersuara, itu adalah kelas menengah. Sementara kelas menengah kita sekarang turun, karena salah satunya dengan kurangnya lapangan kerja di Indonesia. Sehingga kalau kelas menengah turun, demokrasi kita semakin terancam dong. Tidak banyak orang yang kritis, yang bersuara. Jadi ini jika dibiarkan mungkin akan semakin menyeramkan, Mbak. Karena orang daripada kritis bikin hashtag kabur aja dulu, mendingan saya kerja jadi driver ojol lah cari uang gitu ya. Saking tidak ada yang kesempatan. Jadi penguatan kelas menengah untuk memperkuat demokrasi kita juga ini nyambung dengan kondisi frustasi anak-anak muda ini, Mbak. Padahal dalam setiap janji kampanye politik itu selalu penciptaan lapangan kerja. Itu selalu menjadi bagian yang prioritas utama gitu. Yang belum diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang menuju ke sana gitu, Mbak. Ada soal ekonomi yang begitu sulit yang harus dihadapi oleh kelas menengah dan juga generasi muda.
tapi juga ada situasi politik yang mereka lihat sebagai kebijakan yang nggak masuk akal. Maka tagar kabur aja dulu semakin luas.